Sekarang ini orang bingung karena gak ngerti sejarah, kemudian menduga-duga iki ono selamatan pasti agama Hindu, iki ono sedekah bumi pasti warisan agama Hindu, iki seni jaran kepang pasti agama Hindu, seluruhnya dianggap Hindu. Padahal enggak. Wali Songo itu membangun betul-betul tradisi Islam menurut pemahaman para wali yang tinggal di wilayah Nusantara. Kita ambil contoh aja tradisi sedekah bumi. Dan beri kita sih wonten sedekah bumi. Mboten wonten. Biyen wonten. Nah, tiang mboten ngerti, dipikir sedekah bumi ini warisan zaman Mojopahit, zaman Hindu. Zaman Mojopahit tidak ada yang namanya sedekah bumi. Karena sedekah itu dari basa Arab, sodako. Zaman Mojopahit gak mungkin dari basa Arab itu. Jadi sedekah untuk hasil bumi itu ngerangkap sekalian bayar zakat setahun. Sama Wali Songo diberi istilah sedekah bumi. Manusia yang tinggal di Nusantara, terutama yang tinggal di Jawa, di mana Wali Songo waktu itu berada, itu menurut pemahaman Wali Songo semuanya harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Lahir sebagai manusia Nusantara harus bersyukur. Kenapa? Karena kelimpahan yang tidak didapati bangsa lain. Bagaimana seperti itu? Wali Songo itu sukanya keliling dari satu desa ke desa lain, tahu keadaan penduduk. Ternyata penduduk di wilayah Jawa ini itu satu-satunya penduduk di dunia yang hidup berkelimpahan pangan. Jadi bahan pangan itu nggak pernah kekurangan. Dilacak dari cerita-cerita zaman kuno, naskah-naskah zaman kuno yang dibaca, belum pernah terjadi orang di Nusantara ini terjangkit kelaparan dan mati tidak bisa makan. Tidak pernah dalam sejarah. Perang sebesar apapun tetap tidak ada mati kelaparan. Jadi kalau kita lihat catatan orang dulu itu bagaimana masuk desa-desa selalu ketemu namanya lumbung desa. Masuk ke pedukuhan ada lumbung juga di situ. Rumahnya orang-orang yang punya sawah ada lumbung. Bahkan di daerah pedalaman para wali menemukan penduduk membuang gabah karena rusak, disimpan setahun lebih. Itu dibikin makan kuda dan sebagainya. Buang makanan mubazir. Disitulah Wali Songo menetapkan penduduk Nusantara khususnya wong Jawa wajib sedekah pangan. Kenapa? Karena berlimpah makanan. Sementara bangsa lain nggak ada. Ya, itulah tiap tahun kemudian diadakan bersih desa dengan nama sedekah bumi, mengeluarkan sebagian hasil bumi untuk disedekahkan. Kenapa? Ya sebagai rasa syukur. Kenapa? Sodako, zakat itu kotoran, kotoran dari harta. Kalau tidak dikeluarkan dari penyakit. Disitulah ditetapkan sedekah bumi. Zakat tahunan merangkap sedekah, sodako. Itu sebabnya dalam aturan sedekah bumi tidak diperbolehkan bikin makanan dari uang utangan. Kenapa? Mbak Bu?
Yang dibayarkan zakat itu harus harta sempurna, bukan harta utang. Disitulah akhirnya muncul istilah sedekah bumi. Wajib. Itu kalau di tempat lain gak mungkin, misalnya di Timur Tengah sana, loh ono sedekah kok wajib, sedekah pangan. Gak mungkin wali-wali menetapkan itu karena di sini berlimpah makanan. Kalau di Arab gak mungkin, untuk makan aja susah di sana. Nah, di sini hampir tiap tempat ada bahan pangan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan semua. Bukti bahwa orang Indonesia itu kaya raya, berlimpah makanan, sampai yang namanya istilah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Bali itu tidak punya kosakata atau istilah yang maknanya sama dengan miskin. Tidak ada. Miskin itu diambil dari bahasa Arab. Nanti kata-kata fakir juga bahasa Arab. Begitu juga dengan orang-orang yang hidupnya mudarat, dibaca melarat. Nah, itu bahasa Arab juga. Nanti kata-kata samsara dari sangsoro itu juga dari India sana kata-kata itu. Di sini gak mengenal kata itu, tidak ada. Jadi wong Jawa ini biar sugih kabeh. Karena apa? Gak mengenal istilah yang maknanya sampai gak punya makan. Itu sebabnya ketika ditetapkan oleh Wali Songo wajib sedekah makanan. Salah satunya lewat sedekah bumi. Itu hampir semua orang mengeluarkan tumpeng macam-macam bisa. Saking diwajibkannya sedekah makanan, orang Jawa itu mulai bayi lahir itu sudah sedekah makanan. Bayi lahir procot sudah ada makanan selamatan yang namanya berokohan. Nanti bayi usia 7 hari ada namanya puput pusar, selamatan lagi ya di situ. Nanti selapan dino selamatan lagi. Bayi turun tanah ya selamatan. Anak bisa jalan selamatan. Di situ semuanya. Sampai anak khitan selamatan. Apapun. Nanti kawin lamaran ya selamatan. Kawin selamatan. Bahkan 40 hari setelah kawin masih ada selamatan lagi. Sampai orang mati selamatan. Sedekah makanan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu, nyewu. Itu zaman Islam ya, zaman Majapahit gak ada. Karena orang Majapahit sing agamane Hindu kalau meninggal itu diperingati 12 tahun setelah kematian, upacara srada. Nah, Wali Songo membuat upacara peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu, dan nyewu. Itu Islam dari ajaran torekot, ajaran tasawuf itu tradisi kita, budaya kita. Jangan sampai kita merasa rendah dengan tradisi budaya. Kenapa? Loh, bangsa yang nggak punya tradisi budaya hilang kok dari muka bumi. Itu sejarah. Islam itu sudah masuk ke Andalusia, Spanyol, 700 tahun berkuasa di sana. Tapi tidak ada tradisi Islam Spanyol, nggak ada. Akhirnya begitu penguasa Spanyol jatuh, yang kuasa Ratu Isabella, hilang. Islam itu nggak ada jejaknya di Spanyol. Kenapa? Nggak ada tradisi Islam di sana. Ya sudah, nyingkir semua. Termasuk nanti bangsa Kurdi. Orang Kurdi itu pinter-pinter. Punya negara namanya Kurdistan. Penguasa yang paling terkenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semua orang Islam pasti pernah dengar nama ini. Ya, beliaulah dalam perang salib yang menaklukkan Yerusalem. Tokoh besar.
Tapi orang Kurdi tidak memiliki tradisi budaya Kurdi. Ada. Ketika Salahuddin meninggal, penerus-penerusnya tak mampu menjaga kekuasaan sultan. Akhirnya apa? Ambruk. Setelah Kesultanan Kurdistan ambruk, negara Kurdistan hilang. Tidak ada lagi dalam peta dunia negara Kurdistan. Bangsa Kurdi yang nggak punya tradisi budaya itu juga hilang. Jadi suku kecil ya, yang tinggal di wilayah Iran, Irak, Suriah dan Turki. Itu dulu wilayah Kurdistan. Habis mereka. Suku Kurdi di Turki bicara bahasa Kurdi aja nggak boleh, dilarang, ditangkap, di penjara. Kenapa? Ini negara Turki, nggak ada Kurdi. Itu nasibnya orang yang nggak punya tradisi budaya. Orang Indonesia itu kuat tradisi, dijajah Belanda nggak berubah, tradisinya masih tetap seperti ini. Sing selamatan tetap selamatan, taklilan ya taklilan. Tapi justru sekarang ini dengan adanya globalisasi ini yang membahayakan wong NU. Kenapa? Tradisi itu pelan-pelan digeser hilang.